Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anja Terdamawan dengan NIM 5233530016. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan dari proyek yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak dosen Asari, dengan mata kuliah Dasar Sistem Kontrol. Jadi, tugasnya yang diberi di sini adalah eh, desain model pengandaian dengan pengendali untuk sistem di bawah ini. Buat diagram blok dan model matematisnya, tentukan pengendalian yang paling sesuai, minimal ada satu feedback, buat program dalam MATLAB dan simulasi di Simulink, buat laporan akhir proyek. Jadi di sini untuk tugasnya saya mendapatkan kategori 4, yaitu motorboat dengan beberapa kondisi. Yang pertama, bergerak sejauh 1 km dengan kecepatan optimal 30 km per jam. Yang kedua, bergerak sejauh 3 km dengan kecepatan optimal 40 km per jam. Dan yang ketiga, bergerak sejauh 3 km dengan kecepatan optimal 50 km per jam. Untuk selanjutnya, kita masuk saja langsung ke rangkaian Simulink-nya. Ini adalah rangkaian Simulink yang telah saya buat, yang dimana untuk simulasi motorboat dengan pengendali PID. Ada beberapa blok diagram di sini. Yang pertama yaitu ada step, ada sum, ada control PID, ada transfer function, ada integrator, ada scope, dan compare to constant. Sebelumnya di sini jurnal referensi yang saya gunakan eh, ini adalah jurnal referensi yang saya gunakan, yang dimana judulnya Simulasi Test of Drive Safe and Propeller Control Subsystem for a Fastboat. Untuk transfer function-nya yang digunakan yaitu ini, dimana untuk transfer function-nya yaitu GS sama dengan 1/10S kuadrat ditambah 10S ditambah 1. Dan langsung saja kita masuk ke rangkaiannya. Yang pertama di sini ada rangkaian step. Fungsi step di sini adalah untuk nilai referensi yang kita inginkan. Maksudnya nilai referensi di sini adalah eh, nilai yang kita inginkan pada tugas diberikan, yaitu nilai referensinya atau nilai kecepatan optimalnya yaitu 30 km per jam. Lalu di sini kita ubah eh, untuk final value-nya, di sini kita masukkan 8,33 karena di Simulink tidak bisa masukkan 3 kilometer, jadi kita konversi ke meter per second. Jadi didapatkan nilainya itu 8,33. Eh, Bisa dibilang juga eh, step ini bisa dibilang juga sebagai
nilai target kecepatannya. Selanjutnya, di sini ada sum. Sum ini adalah untuk menghitung selisih target, eh, untuk menghitung selisih target dan nilai kenyataannya. Di sini dari output step masuk ke sum untuk eh, untuk menghitung selisih targetnya dengan membandingkan nilai referensi dengan output aktual. Selanjutnya masuk ke PID controller. Di sini adalah PID controllernya. Di sini fungsi PID controllernya itu adalah untuk pengolahan sinyal. Eh, di sini PID menerima error sebagai input dan mengolahnya untuk menjadi nilai aksi kontrol. Menentukan berapa besar aksi yang diperlukan output mengikuti nilai referensi. Jadi di sini untuk nilainya, untuk parameternya, untuk P-nya itu kita gunakan nilai 5 dan integralnya itu 0,5 dan derivatifnya yaitu 5. Lalu di sini ada blok transfer function. Eh, Blok transfer function ini adalah merupakan nilai agar kita ketahui nilai aktualnya. Pada jurnal tadi nilai aktualnya nilai transfer function-nya yaitu GS sama dengan 1/10S kuadrat ditambah 10S ditambah 1. Lalu kita masukkan ke numeratornya yaitu 1 dan denominatornya yaitu 10, 10, 10 dan 1. Guna dari transfer function-nya ini gunanya yaitu untuk mengetahui nilai aktualnya. Uh, Lalu output dari transfer function ini, disinilah terjadi peristiwa feedback itu. Output dari transfer function kita masukkan ke sum, ke inputannya sum yang negatif. Disinilah peristiwa feedback itu terjadi. Fungsi feedback itu adalah bagian yang mengembalikan sinyal keluaran pengendali sehingga sistem bisa mengetahui output apakah nilainya sudah mendekati yang diinginkan. Hasil perbandingannya itu disebut error. Lalu output transfer function ini juga masuk ke integrator. Jadi untuk integrator ini adalah mengubah kecepatan menjadi posisi yang akan masuk ke scope
kedua. Dan di sini ada beberapa scoop juga, yaitu untuk jarak tempuh, dan scoop kedua yaitu kecepatan optimal. Dan di sini ada blok tambahan yaitu kontur konstan agar kita agar blok ini pada jarak yang kita tentukan agar berhenti di eh, jarak yang kita inginkan. Lalu langsung saja kita masuk, kita jalankan programnya. Ini adalah grafik dari jarak tempuh yang dihasilkan, yang dimana tadi agar agar untuk kondisinya yaitu agar motorboot bergerak sejauh 1 km dengan kecepatan optimal 30 km per jam. Di sini grafik ini menunjukkan nilai dari 0 menuju ke 8,33, lalu stabil di angka 8,33. Ini adalah grafik kecepatan dari motorbootnya. Eh, untuk grafik ini oh, penjelasan dari grafik yang tadi. Di sini ada saya tuliskan di jurnal yang dimana simulasi sistem kendali kecepatan dan jarak tempuh motorboat eh, dilakukan dengan menggunakan MATLAB atau Simulink berdasarkan diagram Moore yang telah dirancang. Sistem terdiri dari sinyal referensi berbentuk angka atau step. Pada jarak tempuh perahu diperoleh dari hasil integrasi sinyal kecepatan dalam waktu. Grafik yang ditampilkan. Kecepatan motorboat meningkat dengan cepat pada awal simulasi, kemudian secara bertahap mencapai kondisi tunak dan bertahan pada nilai konstan. Karakteristik respon ini menyebabkan jarak tempuh motorboat terus bertambah secara monoton seiring bertambahnya waktu simulasi. Dan untuk skop kecepatan optimal yang kedua yaitu di mana di sini ini adalah grafik dari jarak tempuhnya, di mana dari jarak tempuh 0 sampai ke 3000 meter, atau ke 30 kilometer. Untuk penjelasan dari grafik ini, garis grafik yang lurus dan halus menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan kecepatan yang signifikan selama proses penerapan. Penerapan pengendali PD berperan dalam menjaga kestabilan kecepatan motorboat, sehingga akumulasi jarak tempuh berlangsung secara teratur dan konsisten. Em, Mungkin ini adalah untuk pada jarak em,
nilai referensinya itu untuk 8,3, dan selanjutnya kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu bergerak sejauh 2 kilometer dengan kecepatan optimal 40 km per jam. Di sini kita masukkan 11,11 ini merupakan nilai konversi dari kilometer per jam ke meter per sekon. Lalu kita ubah nilai convert konstannya menjadi 1000 agar nilai yang kita inginkan berhenti di nilai yang kita inginkan itu. Selanjutnya kita runkan. Ini merupakan em, hasil dari grafik dari jarak tempuhnya, yaitu di mana nilai awalnya itu 0 menuju ke nilai aktualnya, nilai referensinya, yaitu dari 0 menuju ke 11,11. Dan pada nilai 11 sini meningkat dari 11,5 menuju ke 11,11, dan nilai itu konstan di angka 11,11. Dan untuk kecepatan optimalnya yaitu dari 0 sampai ke 4000. Grafik ini merupakan grafik dari eh, percobaan yang kedua. Dan selanjutnya untuk percobaan yang ketiga, yaitu untuk kondisi yang ketiga, yaitu motorboat bergerak sejauh 3 kilometer dengan kecepatan optimal 50 km per jam. Nilai stepnya kita masukkan 13,89, dan convert to constantnya kita masukkan angka 5000. Nah, ini adalah grafik jarak tempuh dari untuk kondisi yang ketiga, di mana eh, grafik ini stabil di kecepatan eh, di jarak tempuh 13,89. Di sini dari 0 naik ke dari 0 naik perlahan menuju ke 13,89 ke jarak yang jarak referensi yang diinginkan. Sini bisa kita zoom bahwa nilainya sesuai yang kita inginkan, dan nilai tersebut konstan lurus, tetap dinilai 13,89. Dan untuk skop kedua, yaitu untuk kecepatan optimalnya bergerak sejauh 0 sampai 5000. Hmm, Mungkin
Itu sajalah yang bisa saya sampaikan dari simulasi motorbot pengadil PD ini. Jadi dapat disimpulkan di sini untuk untuk peran masing-masingnya mungkin saya simpulkan di sini feedback ini merupakan eh, nilai output sistem atau kecepatan boot eh, dikirimkan kembali ke sunblock agar untuk diolah sinyalnya. eh, Lalu pada sunblock di sini adalah untuk menghitung nilai errornya, untuk menjumlahkan dan mengurangkan. Lalu untuk PID ini adalah menerima error sebagai input pengolahan aksi dari kontrol itu. Mungkin ini sajalah simulasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangan dan em, bila ada em, kata-kata yang tidak sesuai mungkin hmm, bisa dimaafkan. Mungkin itu saja. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.